Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai materi pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Nisa Rizky Maulana dengan NIM 08, Efres Purnama Deni dengan NIM 37, Denis Ayu Fadia dengan NIM 50, dan Putri Ayu dengan NIM 68. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang konsep pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Pelatihan atau training adalah suatu proses yang meliputi serangkaian upaya yang dilakukan dengan sengaja dalam bentuk pemberian bantuan kepada tenaga kerja yang dilakukan oleh tenaga profesional kepelatihan dalam satuan waktu yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kerja peserta dalam bidang pekerjaan untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas dalam suatu organisasi. Pelatihan merupakan konsep manajemen sumber daya manusia yang sempit yang melibatkan aktivitas-aktivitas pemberian instruksi khusus yang direncanakan, seperti misalnya pelatihan terhadap prosedur-prosedur operasi pelatihan yang spesifik, atau pelatihan kalian seperti pelatihan yang berhubungan dengan tugas atau program-program pengenalan pekerjaan. Selanjutnya, pengembangan adalah suatu usaha meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan pelatihan. Konsep pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi merupakan suatu usaha demi meningkatnya daya saing terhadap ancaman lingkungan eksternal dan upaya meningkatkan daya inovatif demi menciptakan peluang. Pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi bersifat integral sebagai individu dan sistem, serta organisasi sebagai wadah sumber daya manusia secara terencana dan berkesinambungan untuk meningkatkan kompetensi pekerja melalui program pelatihan, pendidikan, dan pengembangan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Menurut Mondi, faktor-faktor yang mempengaruhi pelatihan dan pengembangan ada 7. Yang pertama yaitu dukungan manajemen puncak. Dukungan manajemen puncak sangat berguna agar program-program pelatihan dan pengembangan dapat berjalan dengan baik. Tanpa adanya dukungan manajemen puncak, program pelatihan dan pengembangan tidak akan berhasil. Cara yang paling efektif untuk mencapai kesuksesan adalah dengan para eksekutif harus aktif mengambil bagian dalam pelatihan dan memberikan sumber-sumber daya yang dibutuhkan. Yang kedua ada komitmen para spesialis dan generalis. Selain dukungan dari manajemen puncak, keterlibatan seluruh manajer baik spesialis maupun generalis sangat berpengaruh pada keberhasilan proses pelatihan dan pengembangan. Tanggung jawab utama pelatihan merupakan tanggung jawab manajer, sedangkan untuk para profesional pelatihan dan pengembangan hanya memberikan keahlian teknis. Selanjutnya yang ketiga ada kemajuan teknologi. Teknologi memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap pelatihan, terutama penggunaan komputer dan internet yang secara dramatis mempengaruhi berjalannya fungsi-fungsi bisnis. Dapat ditekankan bahwa teknologi telah memberikan peran yang besar dalam merubah cara pengetahuan yang disampaikan pada karyawan dan perubahan ini akan terus berlanjut. Selanjutnya yang keempat ada kompleksitas organisasi. Suatu struktur organisasi juga berpengaruh terhadap proses pelatihan. Struktur organisasi yang lebih datar karena lebih sedikitnya level manajerial membuat tugas-tugas individu dan tim semakin diperluas dan diperkaya, sehingga para karyawan menghabiskan lebih banyak waktu untuk menjalankan pekerjaan dan tugas-tugas yang lebih kompleks, tidak seperti pekerjaan yang sebelumnya. Perubahan-perubahan yang semakin cepat dan teknologi, produk, sistem, dan metode telah memberikan pengaruh yang signifikan pada persyaratan-persyaratan kerja.
Dengan demikian, karyawan sukses secara terus-menerus meningkatkan keterampilan mereka dan mengembangkan sikap yang memungkinkan mereka tidak hanya beradaptasi terhadap perubahan, namun juga dapat menerima dan bahkan mencari perubahan tersebut. Selanjutnya yang kelima adalah gaya belajar. Meskipun banyak hal yang belum diketahui mengenai proses belajar, beberapa generalisasi yang memahami ilmu-ilmu keperilakuan telah mempengaruhi cara perusahaan melaksanakan pelatihan. Yang pertama ada para pembelajar mengambil kemajuan dalam suatu bidang pembelajaran hanya sepanjang mereka membutuhkannya untuk mencapai tujuan-tujuan mereka. Yang kedua, yaitu waktu terbaik untuk belajar adalah ketika pembelajarannya memiliki kegunaan. Yang ketiga, bergantung pada jenis pelatihan yang merupakan langkah bijaksana untuk memberikan jeda di antara sesi-sesi latihan. Selanjutnya yang keenam, fungsi-fungsi sumber daya manusia lainnya. Pelaksanaan yang sukses dari fungsi sumber daya manusia juga memiliki pengaruh penting terhadap pelatihan dan pengembangan. Contohnya seperti upaya rekrutmen dan seleksi yang hanya menarik para karyawan berkualitas, sedangkan perusahaan akan membetulkan program-program pelatihan dan pengembangan yang ekstensif. Paket kompensasi perusahaan juga dapat mempengaruhi upaya-upaya pelatihan dan pengembangan. Jadi, sebuah organisasi dengan sistem pembayaran yang kompetitif atau program-program kesehatan dan keselamatan yang progresif akan lebih mudah menarik para karyawan yang mampu berprestasi tinggi dan mempertahankan para karyawan yang hanya memerlukan pelatihan sedikit. Dan yang terakhir ada proses pelatihan dan pengembangan. Perubahan-perubahan besar dalam lingkungan eksternal dan internal akan mendorong perubahan pada perusahaan. Proses umum pelatihan dan pengembangan yang mengantisipasi atau merespon perubahan. Yang pertama itu adalah organisasi harus menentukan kebutuhan-kebutuhan pelatihan spesifiknya. Kemudian yang kedua, yaitu tujuan-tujuan spesifik yang perlu ditetapkan. Dalam sebuah organisasi yang ideal, terhadap hubungan yang dekat antara misi strategik perusahaan dengan tujuan-tujuan program pelatihan dan pengembangan. Penilaian dan pemutakhiran berkala atas tujuan-tujuan tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan tersebut dapat menunjang kebutuhan strategik yang terus berubah dari organisasi tersebut. Setelah menetapkan tujuan, yang ketiga yaitu menentukan metode-metode dan sistem penyampaian yang tepat untuk digunakan. Dan yang keempat, yaitu manajemen harus terus-menerus mengevaluasi pelatihan dan pengembangan untuk memastikan kegunaan dan dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut. Next. Selanjutnya ada metode-metode pelatihan dan pengembangan SDM. Yang pertama ada arahan instruktur. Metode arahan instruktur atau instruktur tetap efektif untuk banyak jenis pelatihan dan pengembangan. Salah satu manfaat pelatihan dan pengembangan arahan instruktur yaitu instruktur dapat menyampaikan sejumlah informasi dengan waktu relatif singkat. Efektivitas dari program-program arahan instruktur akan meningkat ketika kelompoknya cukup kecil. Untuk dapat melakukan diskusi dan ketika instruktur mampu mengendalikan imajinasi kelas tersebut dan memanfaatkan multimedia secara tepat. Di samping itu, karisma atau kepribadian yang dibawa si instruktur ini ke dalam kelas bisa memacu keinginan mahasiswa itu sendiri untuk belajar. Dan selanjutnya ada studi kasus. Studi kasus atau case study adalah metode pelatihan dan pengembangan di mana para trainee mempelajari informasi yang diberikan dalam sebuah kasus dan mengambil keputusan berdasarkan hal tersebut. Selanjutnya ada pemodelan perilaku.
Pemodelan perilaku atau behavior modeling adalah metode pelatihan dan pengembangan yang memungkinkan seseorang untuk belajar dengan meniru atau mereplikasi perilaku orang-orang lainnya untuk menunjukkan kepada para manajer cara menangani berbagai situasi. Selanjutnya ada permainan peran. Permainan peran atau role playing adalah metode pelatihan dan pengembangan di mana para peserta diminta untuk merespon permasalahan-permasalahan khusus yang mungkin muncul dalam pekerjaan mereka dengan meniru situasi-situasi nyata. Selanjutnya ada permainan bisnis. Permainan bisnis atau business games adalah metode pelatihan dan pengembangan yang memungkinkan para peserta untuk mengambil peran-peran seperti presiden, controller, atau vice president, pemasaran dari kedua organisasi, bayangan atau lebih, dan bersaing satu sama lain dengan memanipulasi faktor-faktor yang dipilih dalam suatu situasi bisnis tertentu. Selanjutnya ada in-basket training. In-basket training adalah metode pelatihan di mana para peserta diminta menyusun prioritas dan kemudian menangani sejumlah dokumen bisnis, pesan email, memo, laporan, dan pesan telepon yang biasanya melewati meja seorang manajer. Selanjutnya ada on-the-job training. On-the-job training ini adalah metode pelatihan dan pengembangan informal yang memungkinkan seorang karyawan untuk mempelajari tugas-tugas dalam pekerjaan dengan mengerjakan secara nyata. Selanjutnya ada rotasi pekerjaan atau job rotation. Ini disebut pelatihan silang, adalah metode pelatihan dan pengembangan di mana para karyawan berpindah dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lainnya untuk memperluas pengalaman mereka. Tugas-tugas tingkat tinggi seringkali membutuhkan cangkupan pengetahuan tersebut. Program-program pelatihan rasional membantu para karyawan memahami beragam pekerjaan dan saling ketergantungan di antara pekerjaan-pekerjaan tersebut, sehingga meningkatkan produktivitas dan mendorong efektivitas kerja tim. Selanjutnya ada magang atau internship, adalah metode rekrutmen yang biasanya melibatkan para mahasiswa perguruan tinggi yang membagi waktu mereka antara mengikuti kuliah dan pekerjaan untuk sebuah organisasi. Magang sebagai metode pelatihan dan pengembangan memungkinkan para peserta untuk mengintegrasikan teori yang dipelajari di kelas dengan praktek-praktek bisnis. Selanjutnya ada pelatihan pemula atau apprenticeship training. Metode ini pelatihan yang mengombinasikan instruksi di kelas dengan on-the-job training. Pelatihan ini umum dalam pekerjaan-pekerjaan yang banyak membutuhkan keterampilan, seperti tukang ledeng, tukang potong rambut, tukang kayu, masinis, dan tukang cetak. Program untuk pemula ini berlangsung antara 2 hingga 5 tahun dengan rata-rata 4 tahun. Selanjutnya ada sistem penyampaian pelatihan dan pengembangan. Yang pertama ada universitas perusahaan, merupakan sebuah sistem penyampaian pelatihan dan pengembangan yang diberikan di bawah organisasi disebut universitas perusahaan. Lembaga pelatihan dan pengembangan perusahaan berbeda dengan banyak program pendidikan tradisional. Dalam hal ini, fokusnya pada penciptaan perubahan organisasi yang melibatkan bidang-bidang seperti pelatihan perusahaan, pengembangan karyawan, dan pembelajaran orang dewasa. Lembaga tersebut bersifat proaktif dan strategis, alih-alih reaktif dan taktis, serta dapat dikaitkan dengan tujuan-tujuan perusahaan. Pertumbuhan jumlah universitas perusahaan dikarenakan fleksibilitasnya yang memungkinkan para mahasiswa untuk belajar sesuai waktunya sendiri dan menggunakan beragam modus seperti DVD, audio tape, dan video tape, dan tentu saja internet. Di samping itu, perusahaan-perusahaan mampu mengontrol lebih baik kualitas pelatihan dan memastikan bahwa para karyawannya menerima pesan yang sama. Selanjutnya ada akademi dan universitas.
Akademik dan universitas telah menjadi sistem penyampaian utama untuk melatih para karyawan profesional, teknis, dan manajemen. Banyak akademis dan universitas negeri dan swasta mengambil pendekatan pelatihan dan pendidikan yang hampir sama dengan dilakukannya universitas perusahaan. Program-program pelatihan dan pengembangan perusahaan seringkali bermitra dengan akademik dan universitas atau organisasi lainnya untuk menyampaikan pelatihan dan pengembangan. Selanjutnya ada community college. Adalah lembaga pendidikan tinggi yang didanai secara publik serta memberikan program pelatihan vokasional dan gelar asosiat. Beberapa pemberi kerja telah menyadari bahwa community college bisa memberikan jenis-jenis pelatihan tertentu secara lebih baik dan lebih efektif biaya dibandingkan yang biasa mereka lakukan. Selanjutnya ada pendidikan tinggi online. Pendidikan tinggi online ini sebagai peluang-peluang pendidikan termasuk program gelar dan pelatihan yang disampaikan lewat internet, baik secara penuh ataupun sebagian. Salah satu penyebab tumbuhnya pendidikan tinggi online adalah bahwa sistem tersebut memungkinkan para karyawan untuk menghadiri kelas pada makan siang, panjang hari, atau di malam hari. Sistem tersebut menghemat waktu para karyawan karena sistem tersebut mengurangi kebutuhan mereka untuk pulang pergi ke sekolah. Selanjutnya ada video conferencing. Banyak perusahaan Amerika Serikat telah menggunakan video ini dan ruang kelas satelit untuk pencapaian pelatihan dan pengembangan dan teknologi tersebut meningkat dengan cepat. Pendekatan tersebut bersifat interaktif dan tampaknya menawarkan fleksibilitas dan spontanitas seperti ruang kelas tradisional. Sejumlah besar pelatihan dan pengembangan diselenggarakan menggunakan teknologi ini, menawarkan harapan akan menghemat uang perusahaan. Selanjutnya ada festival system. Ini adalah sistem penyampaian pelatihan dan pengembangan yang mengambil tempat jauh dari area produksi mengenai peralatan yang sangat menyerupai peralatan yang benar-benar digunakan dalam pekerjaan. Manfaat utama adalah bahwa sistem tersebut melepaskan karyawan dari tekanan untuk mencapai sasaran kerja pada saat belajar. Penekanan berfokus pada pembelajaran keterampilan yang dibutuhkan dalam pekerjaan. Selanjutnya ada media video. Penggunaan media video seperti DVD, video tape, terus menjadi sistem penyampaian pelatihan dan pengembangan yang populer. Media tersebut menarik sekali bagi perusahaan-perusahaan kecil yang tidak mampu mengupayakan metode-metode pelatihan yang lebih mahal. Di samping itu, media tersebut memberikan fleksibilitas yang diinginkan setiap perusahaan. Selanjutnya ada e-learning. E-learning adalah sistem penyampaian pelatihan dan pengembangan untuk instruksi online. Sistem ini mengambil manfaat dari kecepatan memori dan kemampuan manipulasi data dari komputer untuk fleksibilitas yang lebih besar dalam instruksi. Manfaatnya adalah bahwa sistem tersebut bersifat bisa diatur kecepatannya secara mandiri dan terindividualisasi, serta dapat dijalankan pada jam kerja atau jam istirahat. Selanjutnya ada simulator. Simulator adalah sistem penyampaian, pelatihan, dan pengembangan yang terdiri dari piranti-piranti atau program-program yang bisa mereplikasi tuntutan-tuntutan yang sebenarnya. Piranti tersebut merentang dari sekadar tiruan sederhana, alat-alat mekanis yang dibuat dari kertas hingga simulasi komputer mengenai lingkungan keseluruhan. Meskipun pelatihan simulator mungkin kurang bernilai dibandingkan on-the-job training. Untuk beberapa maksud, pelatihan tersebut memiliki manfaat-manfaat tertentu. Contohnya, pelatihan pesawat di sebuah simulator, kecelakaan yang tersimulasi tidak merenggut nyawa atau mengurangi armada pesawat perusahaan. Selanjutnya pengembangan manajemen, mentoring, dan coaching.
Terdapat beberapa pengembangan manajemen, mentoring, dan coaching. Di antaranya adalah A. Pengembangan manajemen. Pengembangan manajemen terdiri atas seluruh pengalaman pelatihan yang diberikan oleh organisasi yang menghasilkan peningkatan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam posisi-posisi manajerial manajerial saat ini dan di masa mendatang. Masa depan perusahaan sebagian besar berada pada tangan para manajernya dan memiliki fungsi tertentu yang penting bagi keberlangsungan organisasi. B. Mentoring dan coaching. Mentoring adalah pendekatan untuk memberikan nasihat, membimbing, dan membina guna untuk menciptakan hubungan praktis guna mendorong pertumbuhan dan pengembangan karir individu yang berfokus pada keterampilan-keterampilan untuk mengembangkan para bawahan agar dapat bekerja yang mengarah pada kemajuan karir. Sedangkan coaching sering dianggap sebagai tanggung jawab atasan langsung yang memberikan bantuan hampir seperti mentor. Coach memiliki pengalaman yang lebih lama atau pengalaman yang lebih tinggi dari bawahan dan beberapa dengan memberikan nasihat-nasihat bijaksana. Kemudian yang keenam, identifikasi bidang pelatihan khusus. Bidang-bidang pelatihan khusus yang pertama, keberagaman. Pelatihan berkeberagaman berupaya mengembangkan kepekaan di antara para karyawan mengenai tantangan-tantangan unik yang sedang dihadapi minoritas dan berusaha menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis. Yang kedua, English as a second language. Latihan ESL menunjukkan kepekaan atas isu-isu keberagaman dan membantu perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan para karyawan dalam cara yang mengoptimalkan hubungan kerja pribadi. Kemudian yang ketiga, etika. Banyak perusahaan yang menekankan etika dengan menekankan aturan main yang adil dan penghormatan terhadap hukum. Perusahaan-perusahaan tersebut berniat mengembangkan budaya perusahaan yang memberikan imbalan perilaku etis. Yang keempat, telekomuter. Pelatihan ini harus menekankan pada strategi-strategi komunikasi efektif yang memungkinkan para manajer dan karyawan mengidentifikasikan tanggung jawab pekerjaan serta menetapkan tujuan dan harapan dalam suatu pekerjaan. Yang kelima, layanan pelanggan. Pelatihan layanan pelanggan adalah mengejar para karyawan keterampilan komunikasi, termasuk keterampilan mendengarkan serta mengenali beragam kebutuhan dan permintaan pelanggan mendapat penekanan khusus. Ini yang keenam, penyelesaian konflik.
Pelatihan ini berfokus pada keterampilan-keterampilan komunikasi yang dibutuhkan untuk memecahkan kebutuhan dalam hubungan. Ketujuh, kerja tim. Pelatihan ini berusaha mengajar pada karyawan bagaimana cara bekerja dalam kelompok yang seringkali diberdayakan dengan kewenangan besar dalam mengambil keputusan. Yang kedelapan, pemberdayaan. Pelatihan pemberdayaan yaitu mengajar pada karyawan dan tim cara mengambil keputusan dan menerima tanggung jawab atas hasil. 9. Remedial. Pelatihan remedial berfokus pada keterampilan dasar seperti keterampilan baca tulis dan matematika. Dan yang terakhir, manajemen kemarahan. Pelatihan ini memberikan para karyawan alat untuk membantu mereka dalam mencegah pelecehan domestik dan kekerasan di tempat kerja. Program ini dirancang untuk membantu para pekerja mengendalikan dorongan kemarahan mereka. Baik. Selanjutnya yaitu evaluasi pelatihan dan pengembangan. Evaluasi pelatihan dan pengembangan itu sendiri berorientasi atau bertujuan untuk perbaikan diri, yaitu pelatihan merupakan pendidikan yang unik, artinya harus selalu yang terbaru, terbaik, dan applicable. Oleh sebab itu, setiap selesai melaksanakan pelatihan, diperlukan adanya tolok keberhasilan yang harus bisa dinilai keberhasilannya, yang kemudian dijadikan sebagai pengalaman atau evaluasi untuk kegiatan pelatihan yang akan datang. Selanjutnya yaitu pengembangan organisasi dan metode pengembangan organisasi. Pengertian dari pengembangan organisasi sendiri ini adalah suatu rencana untuk memperbaiki organisasi dengan mengembangkan struktur, sistem, dan prosesnya guna meningkatkan efektivitas dan mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Pengembangan organisasi atau organization development merupakan cara untuk mencapai perubahan dalam budaya perusahaan. Berbagai macam faktor dalam budaya perusahaan dapat mempengaruhi perilaku para karyawan dalam melakukan pekerjaan. Sehingga, untuk mewujudkan perubahan yang diinginkan dalam faktor-faktor dan perilaku tersebut, organisasi-organisasi harus bertransformasi menjadi sistem yang didorong oleh pasar atau market driven, inovatif, dan adaptif jika ingin bertahan serta tumbuh dalam lingkungan global yang kompetitif seperti sekarang ini gitu. Nah, kemudian jenis pengembangan ini semakin menjadi penting ketika pekerjaan menjadi beragam. Nah, untuk metode pengembangan organisasinya, terdapat beberapa metode dalam mengembangkan organisasi. Di antaranya yang pertama yaitu survei feedback. Survei feedback ini merupakan sebuah proses pengumpulan data dari unit organisasional dengan menggunakan kuesioner, wawancara, dan data objektif dari sumber-sumber lain seperti dokumen produktivitas, turnover, dan kemangkiran. Nah, survei tersebut memungkinkan tim-tim manajemen dalam membantu organisasi, sehingga dapat menciptakan lingkungan kerja yang mengarah pada harga kerja yang lebih baik, produktivitas yang lebih besar, dan profitabilitas yang meningkat. Nah, survei feedback umumnya mengambil langkah-langkah seperti berikut ini. Yang pertama yaitu para anggota organisasi, termasuk manajemen puncak, dilibatkan dalam perencanaan survei. Kemudian seluruh anggota unit organisasional berpartisipasi dalam survei tersebut. Kemudian konsultan organizational development biasanya menganalisis data tersebut,
menyarankan pendekatan-pendekatan diagnosis, dan melatih para peserta dalam proses umpan balik. Selanjutnya yaitu umpan balik data biasanya dimulai dari level puncak organisasi dan mengalir ke bawah pada kelompok-kelompok yang secara bertingkat melepas pada level yang lebih rendah. Kemudian pertemuan-pertemuan umpan balik memberikan peluang untuk mendiskusikan dan menafsirkan data, mendiagnosis bidang permasalahan, dan mengembangkan rencana-rencana tindakan. Metode yang selanjutnya yaitu quality circle. Quality circle sendiri merupakan sekelompok karyawan yang secara sukarela rutin bertemu dengan supervisor mereka dalam rangka mendiskusikan masalah-masalah mereka, menyelidiki penyebab pecah, merekomendasikan solusi-solusi, dan mengambil tindakan perbaikan setelah mendapat kewenangan melakukannya. Nah, rekomendasi atau saran-saran dari tim tersebut disajikan kepada manajemen level yang lebih tinggi untuk dinilai. Dan tindakan-tindakan yang mendapat persetujuan kemudian diimplementasikan atau diterapkan dengan partisipasi karyawan. Dalam rangka menerapkan program quality circle yang sukses, perusahaan harus menetapkan tujuan-tujuan yang jelas untuk program tersebut, mendapatkan dukungan manajemen puncak, dan menciptakan iklim yang kondusif untuk manajemen partisipatif. Di samping itu, seorang manajer yang berkualitas menjadi penting bagi program tersebut, dan tujuan-tujuan program harus dikomunikasikan kepada semua pihak yang berkepentingan. Kemudian metode selanjutnya yaitu team building. Team building merupakan sebuah usaha secara sadar untuk mengembangkan kelompok-kelompok kerja yang efektif, keterampilan kooperatif dalam organisasi secara keseluruhan. Intervensi ini membantu para anggota mendiagnosis proses-proses kelompok dan mengembangkan solusi atau masalah-masalah. Tim building yang efektif dapat menjadi cara paling efisien untuk meningkatkan semangat kerja, retensi karyawan, dan profitabilitas perusahaan. Hasil penting dari tim building adalah bahwa cara ini merupakan salah satu intervensi yang paling efektif untuk memperbaiki kepuasan karyawan dan sikap-sikap yang berhubungan dengan pekerjaan. Individualisme memiliki akar yang kuat dalam budaya Amerika. Nah, ciri-ciri ini telah menjadi kebaikan dan akan terus menjadi aset dalam masyarakat kita. Namun, kini ada situasi-situasi kerja yang mendesak untuk menekan otonomi individu dan menggantikannya dengan kerjasama dalam kelompok. Nah, tampak jelas bahwa tim yang benar-benar unggul dalam menjalankan sebagian besar dari tugas-tugas yang dituntut oleh organisasi. Dengan demikian, pembangunan tim-tim yang efektif telah menjadi kebutuhan bisnis. Kemudian metode yang terakhir yaitu sensitivity training atau kepekaan pelatihan. Sensitivity training atau T-group training merupakan suatu prosedur yang dirancang untuk membantu orang-orang yang mempelajari cara orang-orang lain mempersepsikan perilaku mereka. Nah, pelatihan ini didasarkan pada asumsi bahwa sejumlah individu yang bertemu dalam situasi yang tidak terstruktur akan mengembangkan hubungan kerja antara satu dengan lainnya. Dari pengalaman ini, mereka akan belajar banyak mengenai diri mereka sendiri sebagaimana dipersepsikan oleh para anggota kelompok lainnya. Pelatihan ini berbeda dengan banyak bentuk pelatihan tradisional yang menekankan pada pembelajaran sekumpulan konsep yang ditetapkan sebelumnya. Nah, saat sensitivity training dimulai, tidak ada agenda, tidak ada pemimpin, dan tidak ada kewenangan, serta tidak ada posisi kekuasaan pada dasarnya, Pada dasarnya, ada kekosongan sampai para peserta mulai berbicara. Melalui dialog, orang-orang mulai belajar mengenai diri mereka sendiri dan orang lain. Peran pelatih bertindak sebagai fasilitator dalam lingkungan yang tidak terstruktur ini. Para peserta didorong untuk belajar mengenai diri mereka sendiri dan orang lain dalam berkelompok. Beberapa tujuan sensitivity training adalah untuk meningkatkan kesadaran diri para peserta dan kepekaan akan perilaku orang-orang lain. Pelatihan tersebut juga berusaha mengembangkan kesadaran akan proses-proses yang memfasilitasi atau menghambat berfungsinya kelompok antar kelompok. Dan untuk meningkatkan kemampuan para peserta untuk mewujudkan hubungan antar pribadi yang efektif. Menurut beberapa pihak, masalah utama sensitivity training adalah bahwa kegunaan untuk mengubah individu-individu tidak selalu lingkungan di mana mereka bekerja. Ketika
Maksud saya ketika para peserta berusaha menggunakan apa yang telah mereka pelajari, mereka seringkali menemukan para rekan kerja mereka tidak mau menerimanya, atau lebih buruk lagi, apa yang telah mereka pelajari mungkin tidak tepat untuk situasi kerja mereka sendiri. Nah, demikian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.